Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut-pengikut beliau yang senantiasa memegang teguh sunnah-sunnah beliau. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri, juga kepada kita semua, mari sama-sama kita senantiasa menjaga dan terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, salah satu cara agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, adalah kita harus senantiasa menyadari bahwa dalam kehidupan kita di alam dunia ini kita memiliki musuh yang nyata, musuh yang senantiasa mengintai kita, musuh yang akan terus berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Musuh itu adalah iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya, setan dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kedua orang tua kita, Nabiullah Adam dan Hawa, di mana Allah berfirman, "Faqulna ya Adam, inna hadza aduwwun lak wa zaujik wa li zaujik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Adam, sesungguhnya iblis ini, sesungguhnya setan ini adalah musuh bagimu dan bagi pasanganmu, bagi istrimu. Maka janganlah engkau tergoda oleh rayuannya sehingga kemudian menyebabkan engkau keluar dari surga dalam keadaan sengsara." Allah Subhanahu wa taala ketika kedua orang tua kita Adam masih berada di dalam surga sudah memberikan peringatan bahwa iblis, setan adalah musuh yang nyata bagi Adam alaihi salam dan istrinya, dan Allah sudah memberikan peringatan jangan sampai mereka berdua tergoda oleh rayuan iblis sehingga kemudian menyebabkan Allah mendatangkan hukumannya berupa diusirnya keduanya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tahu pada akhirnya kemudian kedua orang tua kita berhasil digoda oleh iblis dan kemudian mereka diturunkan ke alam dunia ini.
Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan yang sangat tegas kepada kita semua anak cucu Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam." Bukankah aku sudah memberikan kepada kalian peringatan, wahai bani Adam, alla ta'budu syaitan. Janganlah kalian menyembah syaitan, janganlah kalian mengikuti syaitan. Kenapa demikian? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan bahwa syaitan, iblis adalah musuh yang nyata bagi kita. Tentu peringatan ini bukan hanya untuk kita baca, tetapi kemudian kita harus menjadikan peringatan ini sebagai pegangan bahwa dalam kehidupan kita di alam dunia ini kita senantiasa memiliki musuh yang nyata. Maka oleh karena itu kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perintah untuk menjadikan iblis, menjadikan syaitan juga musuh bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan itu juga musuh bagi kalian. Lalu kemudian kata Allah, kenapa kita harus menjadikan syaitan itu, iblis itu sebagai musuh? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya tujuan syaitan itu adalah untuk mengajak kita semua manusia menjadi penghuni neraka sa'ir. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Syaitan ini adalah musuh bagi kita. Iblis ini adalah musuh bagi kita. Dan ia adalah musuh yang nyata. Musuh yang kata Allah harus kita jadikan juga musuh. Tidak boleh kita berbaik-baik kepada iblis dan kepada syaitan. Kita harus senantiasa waspada, menjadikan mereka sebagai musuh. Karena iblis ketika sudah diberikan hukuman oleh Allah, disesatkan oleh Allah, lalu kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, iblis memproklamirkan, iblis berjanji kepada Allah sepanjang hidupnya iblis akan senantiasa berusaha untuk menyesatkan kita semua. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Kata iblis, ya Allah, karena engkau sudah menyesatkan aku, maka aku akan senantiasa berusaha untuk menyesatkan mereka dari jalanmu. Bahkan kemudian iblis berjanji, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan terus menggoda mereka. Aku akan datang dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, sampai kemudian wala tajidu aktsaruhum syakirin. Tidak ada engkau dapati di antara mereka kecuali hanya sedikit saja di antara mereka yang senantiasa bersyukur kepadamu. Ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana iblis sudah berjanji di hadapan Allah bahwa ia akan senantiasa menggoda manusia. Bahkan kemudian godaan itu akan datang dari arah depan kita, dari arah belakang kita, dari kanan, dari kiri kita. Lalu kemudian ketika iblis sudah menggoda manusia, hasilnya adalah tidak akan banyak di antara kita semua ini yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga kembali menegaskan kepada kita bahwa di antara sekian banyak manusia, kebanyakan dari mereka akan kalah oleh rayuan-rayuan iblis. Maka ini semakin menguatkan bahwa kita harus senantiasa waspada, harus senantiasa menjadikan iblis ini, setan ini sebagai musuh kita dalam kehidupan, dan mereka tidak akan pernah berhenti menggoda kita. Maka oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, mari sama-sama kita simak apa saja jerat-jerat yang biasa dilakukan oleh iblis, jerat-jerat yang biasa dilakukan oleh setan untuk menyesatkan kita. Jerat yang pertama, iblis, setan itu adalah makhluk yang tidak pernah puas
dengan menggoda manusia. Bahkan kemudian ketika ada manusia yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, iblis dan setan kemudian datang kepada orang itu untuk mendorongnya agar berbuat ghulu, berlebih-lebihan dalam ketaatan. Maka itu bagi kita yang sudah merasa senantiasa taat kepada Allah, senantiasa menjauhi segala larangan-larangan Allah, jangan kemudian kita merasa aman dari godaan setan, dari godaan iblis. Mereka tidak akan pernah berhenti. Mereka kemudian akan mencoba merayu kita. Mereka akan mencoba mendorong kita untuk berlaku berlebih-lebihan, berlaku ghulu dalam ketaatan tersebut. Dalam sebuah hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ayuhan nas, iyyakum wal ghulu fid din." Wahai manusia, berhati-hatilah kalian dalam berlebih-lebihan pada agama ini. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Karena sesungguhnya yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian, termasuk Yahudi dan Nasrani, adalah karena mereka bersikap berlebih-lebihan dalam agama ini. Ini adalah jerat pertama dari setan. Mereka akan senantiasa mendorong orang-orang yang taat untuk berlebih-lebihan dalam ketaatannya, keluar dari perintah Allah, keluar dari contoh Rasulullah. Kita mungkin akan merasa pada ketaatan, tapi sesungguhnya kita sudah berhasil disesatkan oleh iblis dan bala tentaranya. Lalu kemudian yang kedua, jerat mereka kepada orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan. Mereka akan semakin mendorong orang tersebut untuk terus berbuat kemaksiatan. Bahkan Allah menggambarkan ketika orang-orang kafir didatangi oleh setan, maka setan itu akan mendorong orang-orang kafir itu untuk terus bersungguh-sungguh dalam kekafirannya. Allah berfirman, alam taro inna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzuhum azza. Bukankah aku sudah mengutus setan-setan itu untuk mendatangi orang-orang kafir agar kemudian mereka bersungguh-sungguh di dalam kekafirannya. Maka jangan heran kalau kemudian banyak orang-orang yang mereka melakukan kemaksiatan dan terus berkubang dalam kemaksiatannya, karena memang iblis tidak pernah akan berhenti menggoda orang yang bermaksiat. Orang yang sudah bermaksiat akan terus digoda oleh iblis agar orang tersebut terus berada dalam kemaksiatannya, sampai kemudian ia tidak mungkin lagi lepas dari kemaksiatannya itu. Bahkan orang-orang yang sudah kafir, sudah jelas-jelas menolak Allah Subhanahu wa taala, masih digoda oleh setan untuk dia bersungguh-sungguh di dalam kekafirannya. Lalu kemudian yang ketiga, salah satu jerat dari setan, dari iblis juga adalah mereka akan senantiasa menghiasi kemaksiatan seolah-olah indah di hadapan manusia. Di hadapan Allah mereka berjanji, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala agwayannahum ajma'in. Wahai Tuhanku, kata iblis, karena engkau sudah menyesatkanku, maka aku akan membuat kemaksiatan itu seolah-olah sebuah perhiasan yang indah di muka bumi ini, sehingga kemudian mereka semua akan berhasil aku sesatkan. Maka salah satu jerat iblis dalam kehidupan ini adalah mereka senantiasa mempercantik kemaksiatan, seolah-olah mempermudah jalan untuk melaksanakan kemaksiatan. Mereka akan mengatakan yang halal itu sulit, yang haram itu mudah. Mereka akan membisik-bisikan kepada kita bahwa kemaksiatan itu kecil, nanti kita akan bisa bertaubat kepada Allah. Dan mereka akan membisik-bisikan banyak sekali kalimat-kalimat indah untuk mempercantik, untuk menghias-hiasi kemaksiatan tersebut. Bahkan sekarang ini di tengah-tengah masyarakat kita sudah banyak beredar istilah-istilah cantik, istilah-istilah indah untuk menyebut kemaksiatan. Kita saksikan misalnya para wanita yang senantiasa melacurkan diri sudah disebut sebagai PSK. Tidak lagi menggunakan kalimat yang menjijikan, tapi sudah diperindah
oleh bisikan-bisikan iblis. Demikian juga kemaksiatan lainnya, banyak diperhalus katanya, banyak diperindah sehingga manusia perlahan tapi pasti kemudian tidak lagi menganggap itu sebagai satu kemaksiatan. Ini sesungguhnya merupakan satu jerat iblis, yakni mereka senantiasa berusaha mempercantik kemaksiatan agar banyak manusia yang berbondong-bondong untuk melaksanakan kemaksiatan tersebut. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jerat iblis, setan yang senantiasa menggoda kita manusia juga adalah mereka senantiasa mendatangi kita dalam kondisi yang baik. Mereka pura-pura menjadi penasihat untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ketika dahulu iblis mendatangi kedua orang tua kita, Adam dan Hawa di surga. Mereka mengatakan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Mereka bersumpah di hadapan Adam, di hadapan Hawa, bahwa sesungguhnya aku ini adalah penasihat untuk kalian berdua. Iblis mengatakan kepada kedua orang tua kita, dia adalah penasihat untuk keduanya agar keduanya bisa kekal di surga. Padahal sesungguhnya mereka sedang merayu kedua orang tua kita agar kedua orang tua kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menggambarkan iblis dan setan ini sebagai sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, sebab justru dalam Al-Qur'an digambarkan iblis ini, setan ini senantiasa datang kepada kita dalam kondisi yang justru baik, bagus, bijaksana, penuh dengan nasihat dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya itu hanyalah balutan-balutan kalimat dari iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kelima, jerat iblis juga biasanya dilakukan dengan cara meniup-niupkan keraguan kepada kita. Ketika kita misalnya akan melaksanakan satu ketaatan, maka kemudian iblis membisik-bisikan keraguan dalam hati kita dengan tujuan agar kita tidak jadi melaksanakan ketaatan tersebut. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setan itu akan datang ke dalam hati seseorang. Lalu kemudian ia akan membisik-bisikan tentang penciptaan alam raya ini. Mula-mula kemudian setan akan bertanya kepada orang tersebut, siapa yang akan menciptakan gunung, siapa yang menciptakan lautan, siapa yang menciptakan pepohonan, siapa yang menciptakan hewan-hewan, siapa yang menciptakan manusia. Sampai kemudian kata Rasulullah, setan sampai pada pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Maka keraguan-keraguan semacam inilah yang hari ini banyak beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak orang yang meragukan kebenaran ajaran Islam. Banyak orang yang meragukan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang kemudian meragukan kesahihan Al-Quran. Bahkan kemudian banyak orang yang sudah berani terang-terangan meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, kalau kita sudah sampai pada pertanyaan-pertanyaan semacam itu, yang harus kita lakukan adalah fal yasta'idz billahi wal yantah. Maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan dan segeralah berhenti dari berpikir semacam itu. Ini merupakan satu langkah setan, satu jerat setan agar kita bertanya terus, sementara kemudian jawabannya tidak ada atau tidak bisa kita dapatkan. Maka kata Rasulullah, jika ini yang sudah terjadi, fal yasta'idz billah, segeralah berlindung kepada Allah wal yantah, dan berhentilah dari banyak bertanya sebagai bagian dari bisikan setan. Lalu kemudian yang keenam, setan pun kadang-kadang menakut-nakuti kita manakala kemudian kita akan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya.
sesungguhnya setan itu akan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran dan memerintahkan kamu dari berbuat kemunkaran, dari berbuat kejahatan. Kadang bisa jadi manakala kita sudah bertekad untuk menginfakkan harta kita misalnya, setan kemudian datang menggoda kita, mengatakan bahwa infak kita itu, sedekah kita ikut itu akan menyebabkan kita fakir. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang berinfak itu tidak mungkin akan menjadi fakir. Malah sebaliknya, orang yang berinfak justru akan Allah berikan kekayaan. Tapi setan kemudian mendorong kita, membisik-bisikan ke dalam hati kita bahwa infak itu akan menyebabkan kefakiran. Contoh lain misalnya, bagi bapak-bapak yang biasa bekerja di pabrik dari pagi sampai sore, mengeluarkan tenaga yang banyak, manakala bangun di subuh hari jam 3 pagi atau jam 4 pagi misalnya, niatnya ingin melaksanakan tahajud, tapi kemudian setan datang membisik-bisikan, menakut-nakuti, jangan melaksanakan sholat tahajud. Jika engkau tahajud, maka nanti siang hari engkau akan lemas, engkau akan ngantuk dalam pekerjaanmu. Ini merupakan bisikan-bisikan setan yang senantiasa menakut-nakuti hamba Allah yang ia akan melaksanakan ketaatan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, jerat setan juga biasanya adalah berbentuk wanita. Bagi kita kaum laki-laki, wanita adalah bagian dari jerat setan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu aurah." Wanita itu adalah aurat. Fa idza kharajat, dan apabila mereka keluar menampakkan dirinya, istasyrafaha syaitan. Setan kemudian akan memperindah wanita itu di dalam pandangan laki-laki. Maka berhati-hatilah kepada perempuan, kepada wanita, karena ia merupakan salah satu jenis dari jerat setan. Seorang ulama mengatakan, secantik apapun istrimu, ketika engkau sudah memilikinya secara sah dalam pernikahan, maka wanita lain akan jauh lebih cantik daripada istrimu. Bukan karena istri kita berubah jadi jelek, tetapi karena wanita lain yang haram bagi kita kemudian diperindah oleh setan, sehingga dalam pandangan kita wanita lain itu jauh lebih cantik daripada istri kita. Ini untuk yang sudah menikah, apalagi kemudian yang belum menikah. Seluruh wanita dijadikan cantik di hadapannya oleh setan laknatullah. Maka itu, wahai para laki-laki, berhati-hatilah terhadap perempuan, karena ia merupakan salah satu jerat dari jeratnya setan untuk menyesatkan kita, untuk menggelincirkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.